Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi teori himpunan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Maufiratul Jannah dengan NIM 2619005. 2. Windy Nugrahani dengan NIM 2619046. 3. Asmaul Husnah dengan NIM 2619073. 4. Arina Dinahak dengan NIM 2619075. Dari kelas Struktur Aljabar B. Penyajian himpunan. Ada 4 cara atau metode untuk menuliskan suatu himpunan, yaitu cara yang pertama, talabusi. Yang kedua, notasi pembentukan himpunan. Yang ketiga, simbol-simbol baku. Yang keempat, diagram Venn. Cara yang pertama, talabusi. Cara ini sering disebut juga dengan cara pendaftaran, yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu. Untuk membedakan anggota yang satu dengan yang lainnya, digunakan tanda koma. Jika banyaknya anggota himpunan itu cukup banyak atau tak hingga, untuk menyingkat tulisan biasanya digunakan tanda titik dari himpunan itu bisa ditunjukkan satu persatu dalam kurung di skrip. Misalnya, himpunan A mempunyai anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan A adalah himpunan tak hingga, sehingga tidak mungkin dituliskan semua anggotanya satu persatu. Oleh karena itu, digunakan tanda titik 3 setelah aturan pola bilangan. Yang kedua, B. B mempunyai anggota himpunan 0, 1, 4, 9, 16, hingga 100. Pada contoh 2, juga digunakan titik 3 karena banyak anggotanya yang cukup banyak. Dan aturan bilangannya sudah nampak, yaitu kuadrat dari bilangan cacah. Yang ketiga, C mempunyai anggota merah, jingga, kuning, hijau, biru. Cara yang ketiga, menggunakan simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang menyatakan suatu himpunan, yang biasanya disajikan dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Contoh, kita akan menggunakan himpunan semesta dengan simbol U. Himpunan U harus diberikan secara eksplisit atau diuraikan berdasarkan pembicaraan. Misal, U mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, dan A mempunyai anggota 1 dan 3. Sehingga himpunan A anggotanya adalah himpunan bagian dari U. Cara yang keempat, menggunakan diagram Venn. Dalam diagram Venn, himpunan semesta S digambarkan sesuai persegi panjang. Sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana, dan anggotanya digambarkan dengan noktah.
Anggota dari suatu himpunan digambarkan dengan noktah yang terletak di dalam daerah lengkungan tertutup sederhana itu, atau di dalam persegi panjang untuk anggota yang tidak termasuk di dalam himpunan itu. Contoh, S mempunyai anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan A mempunyai anggota 1, 2, 5. B mempunyai anggota 3, 4, 7, 8. Sehingga gambar diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Ada 3 operasi-operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan. Definisinya, irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan A dan himpunan B. Atau dengan kata lain, himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua anggota himpunan A yang sekaligus sebagai anggota B. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang kedua, gabungan. Definisinya, gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Hukum aljabar himpunan. Dalam teori himpunan, terdapat sifat-sifat yang berlaku pada operasi pada dua himpunan atau lebih. Sifat-sifat tersebut dapat dinyatakan dalam kesamaan himpunan set identis. Dari kesamaan tersebut, dengan hukum pada himpunan, hukum himpunan tersebut menyebutkan bahwa apabila dua himpunan atau lebih dioperasikan, maka hukum-hukum yang mengatur hukum aljabar himpunan ada 10. Yang pertama, hukum identitas. Di sini himpunan A gabungan dengan himpunan kosong sama dengan himpunan A itu sendiri. Kedua, hukum nul atau dominasi. Himpunan A irisan dengan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong itu sendiri. Ini kebalikan dari hukum identitas. Kemudian yang ketiga, hukum komplement. Himpunan A gabungan prinsip inklusi dan eksklusi. Jika A dan B adalah sebuah himpunan, maka gabungan dari A dan B akan menghasilkan himpunan baru yang anggota-anggotanya berasal dari himpunan A dan B. Himpunan A dan B mungkin saja memiliki anggota elemen yang sama. Artinya, pada gabungan A dan B terdapat irisan dari kedua himpunan tersebut. Prinsip ini dikenal dengan prinsip inklusif eksklusif. Beberapa lemma dan teorema yang berkaitan dengan prinsip ini sebagai berikut. Lemma 1.1. Jika A dan B adalah himpunan berhingga dan saling lepas disjoin, maka himpunan A gabungan B sama dengan himpunan A plus himpunan B. Teorema 1.3. Jika A dan B adalah himpunan berhingga, maka himpunan A gabungan B berhingga dan himpunan A gabungan B sama dengan himpunan A plus B. Itulah penjelasan tentang materi teori himpunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.